Oktober, di balik momen bahagia sebuah pernikahan, kadang tersimpan cerita yang begitu dalam. Bukan hanya tentang cinta dua insan, tapi juga tentang perjalanan panjang antara orang tua dan anak. Dan itulah yang terasa dalam momen sungkeman El Rumi kepada bundanya Maya Estianty yang bukan hanya haru, tapi juga membuka kembali kenangan lama. Menjelang pernikahannya dengan Syifa Haju pada tanggal 24 April 2026, El Rumi menjalani prosesi adat yang penuh makna. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah momen sungkeman kepada sang ibunda. Acara yang digelar di kawasan Kemang ini berlangsung hikmat. Suasana tenang, penuh rasa, dan perlahan berubah menjadi haru. Saat El bersimpu di hadapan Maya, tidak banyak kata yang terucap di awal. Tapi dari ekspresi mereka, semuanya sudah terasa. El dengan tulus memohon maaf, bukan hanya untuk kesalahan kecil, tapi juga untuk masa lalu. Ia mengaku pernah berdebat dan bersikap keras, walaupun akhirnya merasa menyesal dan meminta maaf. Seperti anak pada umumnya, dan di momen itu, semua terasa jujur, tanpa jarak, tanpa gengsi. Ibunda tercinta, sebelum sungkem akan mengaturkan pula ungkapan hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, alhamdulillah hari ini aku masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatiku ke Bunda. Terima kasih untuk semua cinta, doa, dan pengorbanan yang Bunda berikan dari melahirkan aku sampai sekarang. Hampir 27 tahun lamanya. Aku tahu gak semua perjalanan yang kita lalui itu mudah, tapi Bunda selalu ada, selalu menjaga, selalu membimbing dan menguatkanku sampai bisa jadi seperti ini. Bunda selalu support aku dalam hal yang apapun aku lakukan. Bunda juga mengkuliahkan aku, menyarankan aku kuliah, dan alhamdulillah itu mungkin salah satu bakti aku untuk membanggakan Bunda. Karena memang Bunda pengen punya anak yang lulus kuliah. Aku juga mau minta maaf kalau selama ini masih banyak kurangnya, masih sering bikin Bunda khawatir, dan masih pernah mungkin menyakiti hati Bunda karena yang tadi aku bilang mungkin aku salah satu anak yang paling keras. Jadi mungkin aku sering debat sama ayah, sering debat sama Bunda, mungkin sering keras-kerasan. Tapi aku juga waktu itu pernah ada momen sekali berantem sama Bunda. Aku malamnya langsung hatinya gak enak, aku langsung minta maaf karena pernah keras-kerasan sama Bunda. Jadi aku sekali lagi mau minta maaf kalau pernah nyakitin hati Bunda, baik sengaja maupun tidak. Bunda, hari ini aku ingin memohon izin doa, restu, dan ridho dari Bunda. Karena insya Allah aku akan melangkah ke fase baru dalam hidupku, menikah dengan wanita pilihanku, Syifa Safira Nur Aisyah. Aku memohon doa dan restu Bunda agar langkahku ini diridhoi Allah. Karena memang surga ada di telapak kaki Ibu. Jadi aku mohon restunya dari Bunda agar aku bisa menjadi suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membimbing dan menjaga keluargaku nanti. Nanti juga aku tolong kalau aku udah menikah, dibantu juga saran-sarannya supaya aku bisa menjadi suami yang baik dan menjaga keluarga dengan baik. Semoga aku dan Syifa bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, saling menjaga, saling menguatkan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu perlu doa dan restu dari Bunda. Terima kasih Bunda. Aku percaya dengan doa dan ridho Bunda dan keluarga, Allah juga akan meridhoi langkah kami. Tanpa ridho Bunda mungkin akan sulit untuk mendapatkan ridho Allah juga. Ya Allah, bahagiakanlah Bundaku, keluargaku atas semua cinta dan pengorbanannya. Ampunilah segala khilafnya dan jaga selalu dalam lindungan-Mu ya Allah, Bundaku yang tercinta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Namun yang membuat suasana semakin emosional adalah ungkapan dari Maya. Dengan suara bergetar, ia mengingat kembali masa lalu. Maya mengatakan bahwa El adalah anak yang paling humoris, usil, aktif, dan perhatian kepada kakak dan adiknya.
Namun air mata Maya dan El tak terbendung saat Maya mengatakan bahwa harus berpisah dengan El di usia 8 tahun dan tak bisa lagi memeluk El. Maya berharap Syifa akan terus memeluk El selamanya karena Maya tidak bisa melakukan itu. Kalimat sederhana ya guys, tapi langsung menghantam perasaan. Ruangan yang tadinya tenang mulai terasa syahdu. Tak lupa Maya berpesan untuk jangan menyakiti Syifa karena akan menyakiti ibunda Syifa. Ungkapan Maya ini pun menjadi perbincangan netizen. Kemudian di usia yang baru 8 tahun kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Untuk Syifa yang sedang tidak berada di sini, Bunda titipkan Al-Rumi yang dulu mungkin Bunda tidak selalu bisa memeluknya setiap hari. Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El, sering-sering dan yang lama ya, lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan, karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Tapi anakku, kamu tumbuh menjadi laki-laki yang cerdas, humoris, sekaligus bertanggung jawab dan memilih untuk mencintai Syifa. Melangkahlah sayang, kemakanlah dan terbanglah bersama Syifa, jelajahi dan taklukkan dunia bersamanya. Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga. Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakitinya itu akan melukai hati ibunya yang membesarkan Syifa dengan sepenuh. Luka yang tak pernah sembuh di hati Maya adalah dipisahkan dari ketiga anak-anaknya setelah dikhianati suami dan sahabatnya. Bahas terus sampai kiamat bun, biar mereka berdua meradang tak henti-henti. Bukan ngungkit, itu memang sejarah hidup Maya dan anak-anaknya. Jadi sampai kapanpun akan tetap dibahas. Apalagi di acara pernikahan saat melepas anak bujangnya pasti akan tersangkut dengan sejarah itu lagi. Saat Maya Estianty dan Ahmad Dhani memutuskan untuk berpisah, sebuah keputusan yang kala itu cukup menghebohkan publik. Isu yang beredar saat itu menyebut adanya orang ketiga. Nama Mulan Jamila ikut terseret dalam cerita tersebut. Dan disitulah kehidupan keluarga ini berubah. Bagi publik, itu mungkin hanya cerita selebriti. Tapi bagi seorang anak, itu adalah masa kecil yang berbeda dan mungkin. Kalimat Maya tentang tidak lagi memeluk El sejak usia 8 tahun adalah potongan kecil dari cerita panjang itu. Namun di balik momen sungkeman ini, tidak ada lagi yang disalahkan, tidak ada lagi yang diperdebatkan. Yang ada hanya seorang ibu dan anak yang saling memaafkan. Kemudian di usia yang baru 8 tahun kita pernah harus berpisah. Tapi berpisah untuk sementara waktu itu sayang. Dari hari itu Bunda belajar menjadi ibu yang tidak bisa memeluk kamu setiap hari sampai sekarang. Maya pun memberikan doa dengan penuh cinta. Ia mendoakan agar rumah tangga El dan Syifa selalu diberkahi. Begitu pula dengan El mendoakan ibunda tercintanya. Kalimat yang sederhana tapi terasa begitu dalam. Karena di balik doa itu ada harapan agar anak tidak merasakan hal yang sama. Kamu tumbuh menjadi laki-laki yang cerdas, humoris, sekaligus bertanggung jawab dan memilih untuk mencintai Syifa. Melangkahlah sayang, kemakanlah dan terbanglah bersama Syifa, jelajahi dan taklukkan dunia bersamanya. Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga. Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakitinya itu akan melukai hati ibunya yang membesarkan Syifa dengan sepenuh. Ya Allah, bahagiakanlah bundaku, keluargaku, atas semua cinta dan pengorbanannya. Ampunilah segala khilafnya dan jaga selalu dalam lindunganmu ya Allah, bundaku yang tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Semoga aku dan Syifa bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah,
saling menjaga, saling menguatkan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti juga aku tolong kalau aku udah menikah, dibantu juga saran-sarannya supaya aku bisa menjadi suami yang baik dan jaga keluarga dengan baik. Dan mungkin disitulah makna sebenarnya dari momen ini. Bukan hanya tentang pernikahan, tapi tentang penyembuhan, tentang berdamai dengan masa lalu, dan tentang melangkah ke masa depan dengan hati yang lebih ringan. Jadi, Selebtubers, menurut kalian, apakah momen seperti ini memang wajar terjadi dalam setiap keluarga? Atau justru ini menunjukkan luka lama yang belum benar-benar hilang? Dan satu lagi nih, apakah menurut kalian memaafkan masa lalu adalah kunci untuk memulai hidup baru? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, karena setiap keluarga punya cerita yang tidak selalu terlihat di luar.